Hai guys, ternyata benar prediksi daripada video-video kemarin di mana harga Bitcoin sekarang dalam posisi menurun. Candle-candlenya itu cukup bearish, kira-kira di mana saja daerah support selanjutnya yang bisa membuat harga Bitcoin bounce dan naik ke atas, itu yang akan kita bahas. Kita juga akan melihat situasi futuresnya dan indeks yang lainnya, dan ada berita juga mengenai Huobi USD yang kemarin di-peg dan berada di bawah $1. Bagaimana kondisinya sekarang? Kira-kira apa stablecoin yang kita yang cocok dan aman untuk di hold ke depannya, itu yang akan saya bahas secara singkat di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana ini merupakan hari ke-6 berturut-turut Bitcoin dalam posisi merah seperti ini. Jadi sangat bearish sekali, dia breakdown daripada polarizing wedge ini, kemudian dalam posisi ke bawah sekarang, dan untuk posisi RSI-nya sekarang berada di bawah dari level 50 ini, jadi kondisi sedang bearish, namun ada support selanjutnya yaitu berada di daerah 50-day moving average, jadi ini harganya itu berada di daerah 22.260-an, dan ada juga fair value gap yang saya bilang, yang di mana gap ini ada di rentang 21.500-an itu sampai ke 22.600-an. Sangat mungkin untuk terjadi bounce dari sini. Kalau kita lihat posisi mungkin besok atau hari ini itu bisa mencapai ke daerah ini, dan menurut saya akan ada bounce setidaknya dari daerah ini ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecilnya itu bagaimana? Untuk time frame 4 jam, harga masih dalam posisi menuju ke bawah setelah dia ini sempat breakdown daripada pola bear flag-nya atau rising wedge-nya itu, kemudian dia ke bawah, melanjutkan tren sebelumnya, yaitu posisi ke bawah, dan sekarang sedang menuju ke daerah kotak ini yang sudah saya tandai ini. Dari RSI-nya itu masih dalam posisi ke bawah, sudah masuk daerah oversold, dan kemungkinan besar kita bisa melihat adanya bullish divergence yang terbentuk ketika dia berada di daerah gap ini ya teman-teman. Oke, kita melihat juga ada potensi support yang bisa terbentuk di harga 22.400-an di sini juga merupakan low sebelumnya, dan ada juga potensi support bisa bounce sedikit dari 22.600-an di sini. Tapi menurut saya lebih kuat di 50-day moving average-nya dan di daerah fair value gap-nya ini, dimana kalau ikutin fair value gap-nya ini biasanya harga akan ke setengah daripada gap ini, yaitu ke 22.000, tepat di 22.000-an tersebut. Oke, untuk time frame 1 jamnya bagaimana? Untuk time frame 1 jamnya ini jadi jelas sekali, ini ada pola rising wedge atau bear flag tersebut, kemudian dia breakdown ke bawah, retest lagi ke atas, dan sekarang dalam posisi ke bawah untuk beberapa jam terakhir ini. Posisi time frame 1 jamnya itu RSI-nya itu lagi oversold di sini di bawah level 30, dan ada potensi juga untuk membuat bullish divergence ketika dia masuk ke daerah ini, dia membuat lower low, kemungkinan akan ada bullish divergence, itu menurut prediksi saya ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat secara Elliott wave-nya itu dari technical analysis yang lain itu, maka kondisi sekarang adalah kita sedang memasuki koreksi wave 2 di sini. Wave 2 yang di sini, mana sudah terjadi beberapa wave 1 dan 2 secara berturut-turut. Jadi 1, 2, kemudian ini ada 1, 2, dan ini 1, 2, dan 1, 2. Jadi setelah ini selesai, koreksi ini selesai, menurut dia adalah habis itu akan muncul wave 3, yaitu merupakan wave 3 yang dimana harga itu bisa dibawa ke atas dengan sangat kuat, impulsive wave. Jadi seperti ini, jadi kuat sekali candlenya itu setelah koreksinya itu berakhir, dan ya itu hanya permainan probabilitas saja, jadi kemungkinan ada 60% dia akan seperti itu. Dan secara ini juga strukturnya Bitcoin juga sekarang sedang dalam posisi ini banyak higher low-nya, jadi itu bullish sebenarnya.
dan ini merupakan semacam koreksi sebelum dia naik lagi. Itu untuk skenario bullish-nya ya teman-teman. Oke, harga itu bisa dibawa ke atas daripada 25.200-an ke 26.000, 27.000 dan seterusnya. Oke, tapi untuk bearish skenario-nya itu adalah Bitcoin melanjutkan, dia mungkin bounce dari sini dan membentuk continuation pattern, jadi pola misalnya seperti pola bear flag atau pola apapun itu, ternyata masih dalam tahap koreksi dan itu Bitcoin bisa turun lagi ke bawah lagi, ke daerah yang lebih bawah lagi, mungkin akan meretest daerah 19.000 ini atau bahkan ke 17.500 dan bisa juga membentuk yang namanya lower low di sini bisa ke bawah 17.500 lagi karena ini merupakan daerah garis trend line yang cukup penting dan sudah di breakdown oleh harga Bitcoin-nya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk Nasdaq-nya sendiri rejected daripada daerah Golden Pocket Fibonacci 61,8-nya dan sekarang hari ini dalam posisi menurun. Mungkin hari ini bisa dalam posisi ke bawah juga. DXY-nya itu dalam posisi bullish, jadi membuat harga Bitcoin dan harga Nasdaq itu turun dan sekarang bahkan sudah melewati daerah resistance-nya, sudah naik ke atas lagi tiba-tiba sangat cepat sekali untuk DXY-nya itu dan kurang baik untuk saham dan Bitcoin. Untuk situasi futuresnya bagaimana? Untuk situasi futuresnya ini kita lihat kalau untuk ini 15 menitnya sempat terjadi banyak orang yang nge-short di sini karena ada open interest yang naik ketika harga turun. Jadi banyak orang yang nge-short kemudian di menit ke ini 8.15 sampai 8.30 itu open interest-nya itu turun. Jadi sudah mulai ditutup short-nya ya. Jadi sudah mulai ditutup short-nya. Namun kondisi CVD dan aggregated CVD spot ini merupakan cumulative volume delta. Kalau misalnya dia naik maka berarti banyak yang beli. Kalau misalnya dia turun berarti lebih banyak yang jual. Dan dalam posisi menurun jadi masih bearish. Kalau misalnya kita melihat adanya semacam divergence yang terjadi maka itu kita bisa melihat apakah ini itu mau bullish atau tidak. Kalau kita lihat untuk CVD-nya itu masih bikin lower low sesuai dengan harganya di time frame 1 menit dan time frame 5 menit maksudnya, dan di time frame 1 menit juga masih sama yang membentuk lower low di indikatornya dan untuk di harganya juga. Jadi kita mau melihat adanya semacam divergence. Jadi ketika harga turun kemudian CVD-nya itu naik, aggregated CVD spot-nya itu naik, maka itu bisa membuat divergence dan bisa menandakan bahwa mungkin reversal akan segera tiba. Oke. Ini ada informasi sedikit mengenai situasi regulasi kripto di Kanada, di mana kamu hanya diperbolehkan untuk membeli Bitcoin, ETH, Litecoin, Bitcoin Cash sebanyak mungkin, tetapi kripto yang lain itu ada batasan maksimum 30.000 Kanada dollar per tahunnya. Jadi ini merupakan langkah yang kurang baik sekali. Ini menunjukkan kalau regulatornya itu tidak terlalu mengerti koin-koin kripto ini dan hanya membuat peraturan-peraturan yang tidak masuk akal, yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti ini. Kalau dari pilihan koin yang mereka tidak ada batasannya seperti Bitcoin itu tidak masalah, Ethereum tidak masalah karena dua koin ini fundamentalnya itu sudah merupakan yang terbaik di dunia kripto. Litecoin sebenarnya biasa-biasa saja, namun dia masih bisa bertahan sampai sekarang ini, tetapi kurang setuju dengan Bitcoin Cash, di mana Bitcoin Cash ini cenderung akan ke bawah, hanya cocok untuk trading saja. Dan kalau kita lihat, masih banyak lagi, ada beberapa koin-koin kripto lain yang sebenarnya bisa bagus, lebih bagus fundamentalnya dibandingkan dengan Bitcoin Cash dan Litecoin, dan itu sebenarnya jadi hal yang kurang bijaksana menurut saya dari regulator di Kanada ya teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai ini?
Kalau di kita mungkin tidak ada batasannya ya, jadi bebas-bebas saja mau beli koin micin sebanyak apapun juga boleh, asal bertanggung jawab dengan manajemen keuangan masing-masing ya. Oke, dan ini adalah situasi Huobi USD kemarin sempat di-peg daripada USD sampai ke $0,8679, turun 15% dari standarnya, dan kondisinya sekarang ternyata sudah pulih ya teman-teman. Jadi sudah naik, dan kalau kita lihat ini dia sempat ke $0,83, itu sempat membuat panik untuk orang-orang. Nah, ini menunjukkan bahwa stablecoin yang seperti ini, yang bukan yang umum, yang terpercaya, itu sangat rentan sekali diserang. Itu sudah membuat kita takut mengenai memegang stablecoin tersebut, jadi lebih baik tidak memegang stablecoin yang tidak terlalu kuat. Untuk Binance USD masih kuat karena akan di-back oleh perusahaan terbesar kripto di dunia, yaitu Binance itu sendiri, di-back oleh mereka, dan mereka juga punya cash flow dan cash yang kuat juga ya. Tapi bersyukur ini sudah pulih untuk Huobi USD. Nah, jadi apa koin stablecoin yang cocok untuk di hold, yang kiranya relatif lebih aman daripada dari antara semua koin-koin stablecoin tersebut? Oke, kalau kita lihat analisa dari Inspo Crypto di sini, di mana ini merupakan volume trading dari denominasi pair-nya. Jadi volume trading daripada pair yang USDC, pair yang USDT, pair yang BUSD. Jadi itu dibandingkan, di mana volume trading untuk USDC itu naik cukup signifikan ya teman-teman. Jadi lebih banyak BTC USDC yang ditradingkan dibandingkan, ya semakin lebih banyak USDT yang menurun cukup drastis. Dan kalau kita lihat perbandingannya, ini adalah yang merah, jadi USDC adalah yang merah, yang biru itu adalah USDT yang masih memegang pangsa pasar terbesar untuk volume trading. USDT turun dari posisi 62,5% sampai ke 46%, jadi semakin banyak orang yang tidak trading menggunakan USDT, tetapi masih cukup tinggi situasinya. Tetapi semakin banyak orang yang trading dengan pair USDC, jadi mereka pakai BTC USDC, trading pakai ETH USDC, trading ADA USDC, dan seterusnya, dari 2,66% sampai ke 35%, jadi sangat signifikan sekali ya teman-teman. USDT turun 15%, dan Binance USD turun hampir 10%, jadi ini merupakan pertanda yang baik untuk USDC dan perusahaannya, yaitu Circle. Dan ini muncul beberapa hari yang lalu, di mana Circle ini rupanya di-back atau di-funding oleh BlackRock, yaitu perusahaan bisa saja mungkin perusahaan terbesar di dunia yang memiliki segalanya, yang memanage banyak sekali aset di dunia ini. Dan BlackRock ini dia memfund Circle dan yang lainnya juga seperti FTX dan Anchorage Digital. Circle ini adalah perusahaan yang mengissue USDC, dan ada isu juga bahwa Circle atau USDC-nya ini itu akan dijadikan sebagai mungkin CBDC-nya Amerika Serikat, atau semacam sebelum Amerika Serikat mengembangkan CBDC-nya sendiri, mungkin USDC lah yang akan digunakan, dan dengan cara inilah Amerika bisa mempertahankan US dollar-nya yang kondisinya itu sebenarnya memang sedang naik sekarang, tetapi ada ancaman bahwa DXY daripada indeks mata uang dolarnya tersebut sebenarnya dalam kondisi di top ya, jadi sudah memuncak. Jadi kemungkinan besar dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan itu akan turun untuk indeks mata uang dolarnya. Jadi
mata uang yang lainnya itu bisa menguat terhadap dolar, dan mata uang dolar juga tidak lagi dipakai di Iran. Iran itu menggunakan sistemnya sendiri, kemungkinan bersama dengan China dan Rusia dan Turki. Mereka membentuk sistemnya sendiri untuk jadi tidak menggunakan SWIFT lagi, tidak menggunakan US dollar untuk membayar perdagangan antar negaranya tersebut, ekspor impornya tersebut, tapi mereka menggunakan sistem sendiri. Jadi semakin banyak negara-negara yang meninggalkan US dollar, dan itu menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya mereka bisa menggunakan yang namanya itu USDC, ini karena USDC merupakan stablecoin yang sangat praktis sekali, bisa digunakan dimanapun di tempat, dan harganya juga sama dengan $1 ya teman-teman. Jadi $1. Jadi kalau misalnya adopsi ini diterapkan di berbagai dunia, maka posisi mata uang dolar itu bisa semakin kuat ya teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu strategi negara mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka menggunakan USDC. Dan kalau kita lihat juga untuk posisi market cap USDC, ini dia selama setahun terakhir itu dia naik, dan naik sampai ke 56 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak setahun terakhir dia dalam posisi uptrend terus. Memang ada sedikit penurunan di sini, tetapi tidak terlalu signifikan. Kemungkinan ini karena dipindahkan ke jadi Bitcoin atau altcoin yang lainnya, karena harga Bitcoin di masa-masa ini dan altcoin juga lagi naik, jadi wajar saja untuk market cap-nya daripada USDC ini itu menurun dari sini. Tetapi secara garis besar dia dalam masih posisi uptrend, dan untuk USDT sendiri market cap-nya itu senantiasa kian hari kian menurun ya teman-teman. Jadi ini harganya bukan itunya belum ya. Jadi kalau kita lihat ini sangat jelas sekali di sini, dari sejak Mei itu terjadi puncaknya di 83 miliar dolar, turun sampai ke posisi 67 miliar dolar. Jadi tidak terlalu baik untuk adopsi USDT. USDC lah yang menjadi primadonanya sekarang, dan menurut saya ini bisa menjadi stablecoin yang cocok untuk di hold. Kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan dalam bentuk stablecoin, atau paling aman adalah kita menyimpan di dalam IDR di Indodax ya teman-teman. Jadi langsung rupiahnya itu sendiri itu lebih aman lagi ya teman-teman. Nah, itu saja mengenai informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.